Halo semua, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku mau ngajak kalian semua untuk nostalgia sebentar ke masa kecil kita nih. Kira-kira masih pada inget gak ya sama karakter yang ada di video ini? Somewhere beyond the sea. Let's go, Bob. You know, I speak whale. Come back! Just as well. Where toys come to life. Wow, cool! Let's go to Marvel, guys! Red alert! Andy is coming upstairs! Andy's coming, everybody! Back to your places, hurry! Just right here! Out of my way! Wow! Yeah! Quick, make a space! This is where spaceship lands! Yap, bener banget. Semua karakter yang ditampilkan di video tadi merupakan karakter-karakter yang ada di film kartun animasi masa kecil kita. Semua karakter tadi diproduksi oleh perusahaan raksasa film dunia tak lain yaitu Disney. Disney didirikan oleh dua bersaudara, Walter dan Roy Disney pada tahun 1923 dengan nama pertamanya yaitu Disney Brothers Cartoon Studio, yang kemudian seiring perkembangannya berganti nama menjadi The Walt Disney Studio yang kita kenal hingga saat ini. Dalam perjalanannya hingga saat ini, Disney mampu bertengger di puncak sektor bisnis, film, hiburan, dan media dunia. Strategi yang diterapkan berhasil menyingkirkan banyak pesaing pada masanya. Akuisisi rasanya sudah menjadi hal yang normal dilakukan oleh Disney. Tercatat, hingga saat ini, Disney sudah mengakuisisi banyak studio terkenal. Kita sebut saja beberapa studio terkenal itu Lucasfilm dengan film terkenalnya yaitu Star Wars, Pixar dengan berbagai animasi hidupnya, Marvel Studio dengan beragam aksi pahlawan supernya, dan dikabarkan baru-baru ini Disney berhasil mengakuisisi 21st Century Fox di tahun 2019 lalu. Nah, dengan berbagai kesuksesan gemilangnya, pertanyaannya apakah Disney sudah cukup berada di posisi yang aman? Nyatanya perusahaan raksasa sekelas Disney pun goyang diterpa badai COVID. Pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup konsumen menjadi serba digital. Adanya larangan berkerumun dan social distancing menyebabkan banyak bioskop di seluruh dunia menghentikan operasinya. Disney, sebagai perusahaan yang memproduksi film-film blockbuster yang tayang di bioskop, harus memutar otak agar dapat tetap menjalankan proses bisnisnya. Lalu, apa yang harus dilakukan Disney? Jawabannya, inovasi. So, ini dia Disney Plus Hotstar application. Singkatnya, Disney Plus Hotstar Application atau aplikasi Disney Plus Hotstar ini merupakan salah satu produk layanan streaming terbesar yang menyajikan film-film populer dari dalam dan luar negeri yang dirilis oleh Disney pada September 2020 silam. Lalu apa aja sih yang ditawarin sama Disney Plus Hotstar ini? Yang pertama ada movie streaming. Aplikasi ini memungkinkan para pengguna untuk menonton film-film populer hanya dalam satu aplikasi. Layanan streaming ini menawarkan kombinasi blockbuster Hollywood dan konten-konten yang memenangkan berbagai penghargaan dari Disney, Marvel, Lucasfilm, Pixar, National Geographic, dan 21st Century Fox. Selain menghadirkan lebih dari 7.000 konten video di bawah naungan The Walt Disney Studio, Disney Plus ini juga menghadirkan lebih dari 300 film karya Indonesia. Yang selanjutnya adalah double screen. Di aplikasi ini, pelanggan dapat menonton di dua layar secara bersamaan sekaligus, baik di ponsel, desktop, atau TV tertentu yang sudah terhubung. Ini merupakan nilai plus yang diberikan Disney karena kompetitor sebelahnya tidak dapat melakukan hal yang serupa. Yang selanjutnya adalah downloadable. Semua acara yang tersedia di Disney Plus Hotstar ini dapat diunduh oleh pelanggan, sehingga pelanggan dapat menontonnya saat berpergian kapanpun dan dimanapun. Yang terakhir adalah advertising free, di mana layanan yang diberikan di aplikasi Disney Plus Hotstar ini adalah layanan bebas iklan, sehingga pelanggan dapat menonton konten-konten yang tersedia tanpa adanya gangguan yang dapat mengurangi kenyamanan saat pelanggan menonton. Selanjutnya, siapa sih target inovasi dari Disney Plus Hotstar ini? Ini adalah orang-orang yang ingin menonton film-film blockbuster atau sekedar film-film produksi lokal, namun tidak dapat menontonnya di bioskop akibat pandemi COVID-19.
Next, tujuan dari inovasi ini yang pertama ada fleksibilitas konsumen. Dengan adanya aplikasi Disney Plus Hotstar, ini memungkinkan pengguna untuk dapat menonton film dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menghemat waktu dan tentunya memberikan fleksibilitas yang lebih bagi konsumen. Yang selanjutnya ada diferensiasi produk. Disney Plus Hotstar memberikan keunggulan persaingan baru atau competitive advantages baru bagi Disney. Inovasi produk ini menambah deretan lini produk Disney, sehingga posisi Disney semakin kuat di pasaran dan tidak mudah untuk didisrupsi oleh pendatang-pendatang baru seperti Netflix contohnya. Selanjutnya video ini akan membahas tentang proses inovasi yang dilakukan Disney dengan menggunakan teori U dan I2F model analysis terhadap produk film dan studio Disney, agar Disney mampu mengamankan posisinya dan mampu menjalankan kembali proses bisnisnya secara maksimal. Teori U. Dalam teori ini terdapat beberapa tahapan penting yang dilakukan Disney untuk melakukan inovasi dalam proses bisnisnya. Tahapan pertama yaitu adalah co-initiating. Dalam tahapan ini, CEO The Walt Disney Studio melakukan brainstorming bersama-sama dengan para anggota tim lain untuk saling mendengarkan ide satu sama lainnya dan berusaha untuk merumuskan sebuah rancangan inovasi baru bagi Disney. Tahapan yang kedua yaitu adalah co-sensing. Pada tahapan ini, Disney melakukan research ke berbagai data dan informasi yang sekiranya relevan dan dibutuhkan untuk mendukung rancangan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. Tahapan yang ketiga adalah pre-sensing. Pada tahap ini, Disney berusaha untuk melepaskan apa-apa yang dirasa tidak diperlukan dalam proses inovasi. Dan pada saat yang sama pula, Disney berusaha untuk membuka aspek-aspek baru untuk mendukung proses inovasinya. Pada tahap ini, Disney juga melakukan decision making terkait dengan strategi inovasi yang akan dilakukan oleh Disney ke depannya. Tahapan yang selanjutnya adalah co-creating. Pada tahap ini, Disney melakukan prototyping inovasi yang mengacu pada data serta hasil pengumpulan informasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan hal ini juga didasarkan pada keputusan yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Tahapan terakhir yang tidak kalah penting yaitu adalah co-evolving. Pada tahap ini, Disney melakukan peninjauan ulang terkait dengan prototipe yang sudah dibuat sebelumnya hingga matang bersama dengan CEO dan CFO dari Disney dalam rangka merealisasikan prototipe menjadi produk yang tangible. Tentunya dalam melakukan inovasi terdapat pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Maka dari itu kita melakukan I2F model analysis untuk menganalisis pihak-pihak yang terlibat dalam inovasi yang dilakukan Disney. Yang pertama ada activator. Activator berperan untuk menginisiasi proses awal inovasi dan menyusun pedoman pelaksanaan inovasi serta mengawasi implementasi dari inovasi itu sendiri. Peranan ini dilakukan oleh Bob Chapek yaitu CEO The Walt Disney Studio. Yang selanjutnya adalah browser. Browser berperan untuk mengumpulkan informasi dan data-data yang dibutuhkan, melakukan riset terhadap tren kebutuhan pasar, menganalisis perubahan lingkungan eksternal, dan menganalisis strategi inovasi yang akan dilakukan. Pada peranan ini, browser dilakukan oleh data dan analitik tim dari Disney, serta marketing dan communication team dari Disney Plus Hotstar. Selanjutnya ada creators. Creators memiliki peran untuk mengembangkan ide produk, melakukan perencanaan, dan merumuskan konsep berdasarkan data dan informasi yang sudah didapatkan sebelumnya. Peranan ini dilakukan oleh Business Strategy Team dan Creative Content Team dari Disney Plus Hotstar. Lalu ada developers. Developers berperan untuk menyusun prototipe, melakukan uji coba produk, dan merealisasikan inovasi dari sekedar ide menjadi sebuah aplikasi yang akan dikembangkan selanjutnya. Peranan ini dilakukan oleh kolaborasi antara Business Strategy Team, Creative Content Team, dan IT Team dari Disney Plus Hotstar. Yang selanjutnya ada executor. Executor berperan untuk mengimplementasikan strategi dan inovasi yang sudah disusun sebelumnya. Peranan ini dilakukan oleh seluruh tim dan divisi yang berada di The Walt Disney Studio.
Yang terakhir ada facilitator. Facilitator berperan sebagai penyedia fasilitas, baik berupa modal ataupun investasi untuk merealisasikan inovasi yang sudah dibuat. Peranan ini dilakukan oleh Bob Chapek selaku CEO The Walt Disney Studio dan CFO The Walt Disney Studio yaitu Christine McCarthy. Nah, selanjutnya tantangan dan hambatan apa sih yang sekiranya dihadapi oleh Disney dalam melakukan inovasinya? Tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi selama proses inovasi yaitu adanya persaingan yang cukup kompetitif pada produk serupa. Saat ini sudah banyak aplikasi ataupun platform layanan streaming baik skala nasional seperti WeTV, Video, iFlix, dan lain-lain ataupun skala internasional seperti Netflix, Apple TV+, Amazon Prime, Viu, dan sebagainya. Selain itu, membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Disney untuk memperluas pasar Disney Plus Hotstar ke berbagai negara di dunia. Kira-kira apa ya dampak inovasi yang dilakukan ini bagi Disney? Adapun inovasi yang dilakukan ini diharapkan mampu menjadikan Disney tetap bertengger di posisi puncak industri film dunia dengan berbagai karya-karya yang akan dibuatnya. Yang mana hal itu tentunya sesuai dengan impian Walter dan Roy pada masa lalu. Oke, mungkin segitu aja pembahasan video kali ini. Nah, dari hasil video tadi, kira-kira kalian jadi tertarik nggak nih buat langganan Disney Plus Hotstar? Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.